Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 5. Nah guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal mempresentasikan hasil diskusi video kita. Kita bakal ngebahas tentang subjek hukum internasional dan yuridis negara Kosovo. Nah, sebelum kita berlanjut nih ke hasil video dari kelompok 5, kenalin, nama saya Asmana Diadini. Saya Amos Yombing. Saya Saskia Ardianti. Dan saya Nurida Juwanti. Nah, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya enjoy aja ya guys. Asik. Enjoy. Dadah. Someone to love me. I need someone who needs. Things you didn't know about Kosovo. Kosovo is a country located in the Western Balkans region of Europe that declared its independence from Serbia in 2008. It has a population of about 1.8 million people, with the majority speaking Albanian and practicing Islam. Kosovo is a candidate for the EU membership and has a stabilization and association agreement with the EU, and it's a member of organizations such as the World Bank and the Council of Europe. However, Kosovo's independence is not recognized by Serbia or a number of other countries, and it has a history of conflict and unrest, including the Kosovo War in the late 1990s and ongoing tensions with Serbia. Kosovo has significant natural resources and the potential to be an economic hub in the region, but it has a struggle to realize this due to its political and economic challenges. Oke guys, sebelum kita berlanjut nih untuk membahas tentang negara Kosovo yang merupakan subjek hukum internasional, saya akan menjelaskan bagaimana sih asal muasal dari kemerdekaan negara Kosovo. Negara Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak pada tanggal 17 Februari tahun 2008 yang mendapatkan banyak sekali pertentangan dari negara-negara seperti Serbia. Nah, sebelum kemerdekaan dari negara Kosovo ini sendiri, negara Kosovo merupakan sebuah provinsi yang terletak di negara Serbia di bagian tenggara benua Eropa. Negara Kosovo juga merupakan negara yang pada saat itu merupakan naungan dari administrasi PBB. Adapun usaha dari negara Kosovo untuk memisahkan diri yaitu dimulai pada tahun 1990, namun digagalkan oleh negara Serbia. Penyerbuan yang dilakukan oleh Serbia tersebut merupakan pertarungan yang tidak seimbang dalam perlawanan Serbia melawan pertarungan gerilya dari Kosovo. Penyerbuan dari negara Serbia itu sendiri merupakan pertarungan yang tidak seimbang antara petarung dari Serbia melawan gerilyawan Kosovo. Pada saat itu juga terjadi pembantaian dan pengusiran secara besar-besaran. Hingga dari penyerbuan itu terjadi atau berlangsung, NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat melakukan penyerangan udara terhadap Serbia selama 78 hari berturut-turut. Setelah terjadinya pengusiran oleh NATO kepada Serbia, pada saat itu Kosovo mendapatkan perlindungan dari NATO dan Dewan PBB. Oleh karenanya, pada saat itu memicu berbanyak sekali sebagian negara dari Uni Eropa untuk memberikan pengakuan atau memberikan dukungan kepada negara Kosovo untuk memerdekakan dirinya, seperti Albania, Prancis, Britania Raya, dan lain-lain sebagainya. Namun, tidak sedikit pula yang menentang terhadap kemerdekaan dari negara Kosovo ini sendiri, seperti Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Serbia, lalu Vietnam, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan itu sendiri, kenapa sih Kosovo menginginkan untuk memisahkan diri dari Serbia? Yakni dikarenakan banyaknya diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Serbia terhadap Kosovo. Hal itu menjadikan landasan yang sangat kuat kenapa Kosovo ingin memisahkan diri atau self-determination terhadap negara Serbia pada saat itu. Selain itu, ada pun cara lain yang digunakan negara Kosovo untuk memerdekakan dirinya dari negara Serbia dengan cara mendiplomasikan kebudayaannya. Dengan hal tersebut, mendapatkan banyak sekali pengakuan secara resmi dari berbagai negara yang mendukung kemerdekaan dari negara Kosovo itu sendiri. Nah, strategi yang digunakan dari negara Kosovo menggunakan strategi soft power. Dikarenakan dalam penonjolan diplomasi kebudayaan ini menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara mikronya, baik secara pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan juga kesenian. Dan yang kedua ada dengan cara makronya, dengan cara propaganda yang dilakukan di awalnya. Namun, cara pengertian konvensionalnya, hal tersebut merupakan tidak termasuk ke dalam ranah politik, militer, maupun ke dalam ranah ekonomi. Namun sangat berkebalikan pada saat proses menujunya kemerdekaan, karena banyak sekali melibatkan hal-hal politik, ekonomi, serta militer pada saat itu. Nah guys, sekian nih penjelasan singkat tentang bagaimana sih asal-muasal dari kemerdekaan negara Kosovo. Untuk periode selanjutnya, kita bakal beralih lagi ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apakah pertimbangan hukum internasional Court of Justice mengeluarkan advisory opinion yang tidak menyalahkan Unilateral Declaration of Independence dan apakah kemerdekaan yang dilakukan oleh negara Kosovo telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Baik, sebelumnya apa sih Unilateral Declaration of Independence? Unilateral Declaration of Independence adalah salah satu cara etnis minoritas atau kaum separatis untuk merdeka atau memisahkan diri dari pemerintah induk.
Telah kita ketahui bahwa negara Kosovo adalah sebuah negara di Provinsi Serbia di bawah administrasi PBB yang mendeklarasikan kemerdekaannya kalau nggak salah pada tanggal 17 Februari 2008 setelah terjadinya pertentangan terus-menerus antara penduduk Serbia dengan penduduk Kosovo yang dominannya mayoritas etnis Albia. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2008, Majelis Umum PBB mengajukan sebuah pertanyaan kepada ICJ terkait dengan kasus Kosovo dengan Serbia, yaitu apakah Unilateral Declaration of Independence yang disampaikan oleh Kosovo telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Sebelum mencapai kesimpulan tersebut, pertama kali pengadilan membahas apakah pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi untuk membuat advisory opinion yang diminta oleh majelis umum. Setelah menetapkan bahwa pengadilan tersebut memang memiliki yurisdiksi untuk membuat advisory opinion yang diminta, pengadilan tersebut lalu memeriksa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta apakah harus menolak atau menggunakan yurisdiksi karena faktor kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam jurisprudensi tidak ada balasan yang kuat bagi ICJ untuk menolak melaksanakan yurisdiksinya sehubungan dengan permintaan tersebut. Dalam ICJ, pertama kali yang dibahas adalah menentukan apakah deklarasi kemerdekaan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. ICJ mencatat bahwa praktek bernegara selama abad ke-17 selama abad ke-18, 19, hingga awal abad ke-20 menunjukkan dengan jelas yang mengarah pada kesimpulan bahwa hukum internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan. Secara khusus, pengadilan menyimpulkan bahwa ruang lingkup prinsip integritas teritorial pada lingkup hubungan antar negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut ICJ terhadap kasus Kosovo, Unilateral Declaration of Independence boleh dipraktekkan karena tidak melanggar hukum internasional umum, namun hal itu tidak bisa ditetapkan dalam setiap kasus deklarasi kemerdekaan. ICJ hanya menyatakan bahwa Unilateral Declaration of Independence boleh dilakukan hanya apabila tidak menggunakan kekuatan yang melanggar hukum atau kekuatan yang melanggar norma. Dalam kasus Kosovo, tidak ditemukan adanya larangan tersebut dalam hukum Serbia. Jadi, apakah kemerdekaan yang dilakukan oleh negara Kosovo sesuai dengan ketentuan hukum internasional? Menurut pendapat saya, iya. Karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara Kosovo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Walaupun saya kurang paham ya, tapi saya paham-pahamkan saja. Saya akan mencoba menjelaskan apakah advisory opinion oleh International Court of Justice ini dapat diterapkan untuk kasus yang sama berdasarkan ketentuan hukum internasional. Jadi, International Court of Justice dapat diterapkan untuk kasus yang sama berdasarkan ketentuan hukum internasional. Meskipun advisory opinion yang diberikan oleh International Court of Justice ini tidak bersifat mengikat secara hukum. Namun, advisory opinion dapat menjadi instrumen diplomasi pencegahan dan memiliki manfaat dalam menjaga perdamaian. Selain itu, advisory opinion juga dapat berkontribusi pada penjelasan dan pengembangan hukum internasional serta memperkuat hubungan damai antar negara. Meskipun tidak mengikat, advisory opinion dapat memberikan panduan dan informasi yang berharga dalam kasus-kasus serupa berdasarkan ketentuan hukum internasional. International Court of Justice memiliki peran penting dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan panduan yang berharga dalam penyelesaian sengketa antar negara. Keputusan International Court of Justice dianggap memiliki otoritas moral yang kuat dan dapat menjadi landasan bagi penyelesaian kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, meskipun advisory opinion tidak mengikat, keputusan International Court of Justice dapat memberikan arah dan pedoman yang signifikan dalam penegakan hukum internasional dan penyelesaian sengketa antar negara. Dan selanjutnya, apa sih akibat pengakuan terhadap negara Kosovo ini? Jadi, pengakuan hukum internasional terhadap negara Kosovo didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan negara baru. Jadi, pengakuan negara baru ini seperti Kosovo merupakan langkah penting untuk diterima sebagai subjek hukum internasional dan memperoleh status di masyarakat internasional. Terdapat dua teori utama terkait pengakuan negara baru.
Jadi yang pertama itu teori konstitutif dan yang kedua itu teori deklaratif. Teori konstitutif ini menyatakan bahwa negara baru hanya menjadi subjek hukum internasional setelah diakui oleh negara lain. Sementara teori deklaratif ini berpendapat bahwa pengakuan tidak menciptakan negara baru, melainkan hanya mengakui keberadaannya saja. Dalam konteks Kosovo, pengakuan negara ini mempengaruhi eksistensinya sebagai negara baru dan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pengakuan hukum internasional terhadap negara Kosovo sangat relevan dalam konteks pembentukan negara baru. Jadi, intinya pengakuan hukum internasional ini terhadap negara Kosovo merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara lain kepada negara Kosovo sebagai subjek hukum internasionalnya. Hal ini mengartikan bahwa hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan ini mempunyai dampak yang cukup berpengaruh terhadap hubungan negara baru tersebut dengan negara lainnya, serta memungkinkan untuk melakukan hubungan yang akan melahirkan hak dan kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam tatanan pergaulan internasional. Pengakuan hukum internasional ini terhadap negara Kosovo dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu pengakuan melalui proklamasinya. Proklamasi kemerdekaan Kosovo ini pada tanggal 17 Februari 2008 merupakan langkah yang diambil oleh Parlemen Kosovo untuk mendeklarasikan negara ini sebagai negara merdeka yang bebas dari Serbia. Terus yang kedua ini pengakuan melalui kesepakatan. Pengakuan negara baru dapat dilakukan melalui kesepakatan antara negara lain yang menyatakan bahwa negara baru telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Terus yang ketiga ini pengakuan melalui prinsip-prinsip hukum internasionalnya. Pengakuan negara baru dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum internasionalnya yang mengatur pengakuan negara baru. Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk diterima sebagai subjek hukum internasional dan memperoleh status di masyarakat internasional. Terus yang keempat, pengakuan hukum internasional terhadap negara Kosovo sangat relevan dalam konteks pembentukan negara baru. Karena pengakuan ini mempengaruhi eksistensinya sebagai negara baru dan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dalam hubungan internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengkajian negara Kosovo sebagai subjek hukum internasional dan argumentasi hukum yang dapat diajukan. Jadi, baik yang mendukung maupun yang menentang, berikut adalah argumentasi hukum terkait status yuridis Kosovo sebagai subjek hukum internasional. Argumentasi hukum yang mendukung Kosovo sebagai subjek hukum internasional. 1. Kriteria negara berdaulat. Kosovo memenuhi kriteria utama untuk menjadikan negara berdaulat, yaitu memiliki wilayah tertentu, penduduk tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan kemauan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Meskipun pengakuan universalnya masih belum lengkap, namun secara de facto Kosovo telah memenuhi syarat ini. Kedua, prinsip penentuan nasib sendiri atau self-determinant. Dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 2010, deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Ini mengidentifikasikan bahwa Kosovo memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai etnis yang terpisah dari negara Serbia. Yang ketiga adalah pengakuan oleh negara-negara besar. Meskipun belum diakui oleh semua negara, Kosovo telah diakui kemerdekaannya oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sebagian besar negara Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Pengakuan dari negara-negara besar ini memberikan legitimasi yang kuat bagi status Kosovo. Keempat adalah keanggotaan organisasi internasional. Kosovo telah menjadi anggota organisasi internasional penting seperti Bank Dunia, IMF, dan EBRD. Ini menunjukkan bahwa secara praktis Kosovo telah diakui dan diterima sebagai entitas yang memiliki kedudukan dalam hukum internasional. Terus, saya akan menjelaskan tentang argumentasi hukum yang menentang Kosovo sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama adalah kekurangan pengakuan universal. Kosovo belum diakui secara universal oleh seluruh negara anggota PBB. Kurangnya pengakuan ini dapat menjadi hambatan bagi status hukum yuridis Kosovo sebagai subjek hukum internasional yang utuh. Kedua adalah masalah kedaulatan dan integritas teritorial Serbia. Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Ini dapat menjadi permasalahan terkait prinsip kedaulatan dan integritas teritorial negara yang diakui dalam hukum internasional. Ketiga adalah potensi presiden buruk bagi gerakan separatis. Pengakuan terhadap Kosovo dapat membuka peluang bagi gerakan separatis lainnya di dunia untuk memperjuangkan kemerdekaannya secara sepihak yang dapat mengecam stabilitas dan perdamaian internasional. Keempat adalah ketidakpastian hukum.
Meskipun telah diakui oleh beberapa negara, namun status hukum yuridis di Kosovo masih belum jelas dan menjadi perdebatan dalam hukum internasional. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Jadi, disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa status Kosovo sebagai subjek hukum internasional masih menjadi perdebatan yang kompleks dan kontroversial dalam hukum internasional. Namun, dengan memenuhi sebagian besar kriteria negara yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara besar, Kosovo memiliki argumentasi yang kuat untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional meskipun masih terdapat keraguan dan permasalahan yang belum diselesaikan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Oke guys, sekian hasil diskusi kami tentang video dari subjek hukum internasional dan yuridis negara Kosovo. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Semoga kalian menikmati dan terima kasih. Terima kasih.